Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pada mata kuliah promosi kesehatan, yaitu dengan materi monitoring dan evaluasi pada Promkes. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Igusti Ayusri Diana Putri, SKM MPH. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya Nikadi Ayutami Dewi M dengan NIM 058. Kemudian teman saya. Perkenalkan, saya Nikadi Juliantari Putri, NIM 062. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Masjid Dewi, NIM 065. Saya Nilo Putri Sikamahareng Dewi, NIM 070. Membawa materi pertama yaitu pengertian monitoring. Monitoring merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ada 4. Yang pertama ada bagaimana strategi yang tidak berfungsi. Yang kedua ada mekanisme program mana yang tidak sesuai. Yang ketiga, apakah program yang sudah berjalan sesuai rencana. Yang keempat, apakah ada masalah baru dalam pelaksanaannya. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat monitoring. Manfaat monitoring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manajemen. Monitoring akan memberikan informasi mengenai proses dan cakupan program kepada pemimpin program serta memberikan umpan balik pelaksanaan program. Yang kedua, evaluasi. Monitoring yang tepat serta baik dapat menafsirkan hasil akhir program secara akurat. Yang ketiga yaitu citra. Monitoring yang dilakukan dengan baik memberikan kesan bahwa pemimpin program sangat peduli terhadap sumber dana dan daya yang diperlukan. Selanjutnya ada objek yang dipantau. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama input yang terdiri dari materi, distribusi, media, jangkauan target, kegiatan program, dan sumber daya. Yang kedua yaitu output hasil antara yang terdiri dari apakah sasaran menerima pesan atau materi. Yang kedua apakah sasaran memanfaatkan bahan. Yang ketiga apakah sasaran merasakan manfaat bahan. Bagian ketiga yaitu outcome hasil intervensi, yaitu hasil intervensi berupa perubahan perilaku. Yang selanjutnya ada cara monitoring dilakukan. Terdiri dari kunjungan rumah dan diskusi dengan anggota rumah tangga. Yang kedua wawancara mendalam. Yang ketiga fokus grup diskusi. Yang keempat observasi. Yang kelima angket. Dan yang keenam artikel. Selanjutnya ada siapa yang memantau monitoring. Terdiri dari penanggung jawab atau pemimpin program. Yang kedua pelaksana atau staff provider atau pelaksana program. Yang ketiga relawan yang terlatih. Yang keempat ada instansi terkait. Selanjutnya ada kapan monitoring dilakukan, yaitu selama perjalanan program. Yang kedua setiap tahap kegiatan. Yang ketiga setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi ketiga, yaitu mengenai evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi merupakan bagian integral atau terpadu dari proses manajemen, termasuk manajemen promosi kesehatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan telah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan semua masukan yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan dana dan kegiatan yang dilakukan memberi hasil dan dampak seperti yang diharapkan. Definisinya, proses evaluasi ini mencakup langkah-langkah antara lain memformulasikan tujuan, mengidentifikasi kriteria untuk mengukur kesuksesan, menentukan dan menjelaskan besarnya sukses, dan rekomendasi untuk kegiatan program selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu maksud atau tujuan penilaian. Yang pertama yaitu untuk membantu perencanaan di masa yang datang, untuk mengetahui apakah sarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program, untuk membantu menentukan strategi program, untuk motivasi, dan untuk mendapatkan dukungan sponsor.
Yang ketiga yaitu siapa dan bagaimana penilaian. Yang pertama yaitu pihak atau pelaksana program melalui yang pertama pencatatan dan pelaporan, supervise, wawancara, dan observasi. Yang kedua yaitu pihak luar program, yaitu laporan pihak lain dan angket. Yang selanjutnya yaitu ada kapan dilakukannya penilaian. Hal tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penilaian rutin. Penilaian yang berkesinambungan, teratur, dan bersamaan dengan pelaksanaan program. Yang selanjutnya yaitu penilaian berkala. Penilaian yang periodik pada setiap akhir atau bagian program, misalnya pada setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu ada penilaian akhir. Penilaian yang dilakukan pada akhir program atau beberapa waktu setelah program selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Nah, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan serta melakukan atau yang disebut dengan review secara berkala dapat memberikan informasi atau peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala yang dihadapi. Nah, informasi ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengarahan kembali untuk rencana kegiatan selanjutnya. Nah, kemudian evaluasi hasil atau outcome evaluation harus dapat mengukur indikator yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Nah, sehingga akibatnya atau hasil kegiatan yang tidak diharapkan juga harus dicatat dengan teliti dan segera dicari solusinya. Nah, ada beberapa pendekatan dalam melakukan evaluasi, salah satunya menghadapi bahwa dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan tergantung pada keputusan masyarakat yang bersangkutan. Nah, sehingga pendekatan lain menyatakan bahwa setiap keputusan tergantung pada sponsor, politisi, akademis secara luas, serta harus terukur secara spesifik. Nah, ukuran hasil dari upaya tersebut, promosi kesehatan dapat mencakup beberapa indikator. Nah, sebagai berikut, yang pertama yaitu bagian yang pertama yaitu mengenai ukuran tentang pemahaman yang berkaitan dengan kesehatan yang meliputi tingkat pengetahuan, sikap, motivasi, tendensi perilaku, keterampilan personal, dan kepercayaan diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu ukuran pengaruh dan gerakan masyarakat yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, norma sosial, dan opini publik. Nah, yang ketiga yaitu ukuran yang mencakup kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang meliputi pernyataan politik, alokasi sumber daya, sumber budaya, dan perilaku. Kemudian yang keempat yaitu ada ukuran kondisi kesehatan dan gaya hidup sehat. Nah, salah satunya yaitu kesempatan untuk memperoleh makanan sehat. Nah, yang kelima yaitu ukuran efektivitas pelayanan kesehatan. Nah, yang meliputi penyediaan pelayanan pencegahan, akses ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, serta faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Kita memasuki bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan pemaparan dari teman-teman saya pada video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, monitoring adalah upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu monitoring memiliki tujuan, tahap-tahap, manfaat, objek yang dipantau, apa yang dipantau, bagaimana cara monitoring, siapa yang memantau, serta kapan monitoring dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai evaluasi. Evaluasi merupakan bagian integral atau terpadu dari proses manajemen, termasuk juga manajemen promosi kesehatan. Nah, evaluasi terdiri dari langkah-langkah, maksud atau tujuan penilaian, siapa bagaimana penilaian, serta kapan dilakukan penilaian. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengenai monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Nah, monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan yang dilakukan serta melakukan telaah atau review secara berkala dapat memberikan informasi atau peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala yang dihadapi. Nah,
Sehingga sebagai bagian dari tenaga medis, tentunya kita harus mampu membantu dalam mempromosikan kesehatan kepada masyarakat yang nantinya agar lebih dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih karena menonton video ini hingga habis. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, mohon disumbangkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.